Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi hubbil khairi wat ta'ati. Fa salatullahi wa salamuhu ala imami ahli khairi habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana barik lana fi lailatina hadhihi wa barik lana ya Rabbana fina, barik lana ya Rabbana fi qulubina wa fi ajsadina wa fi ahlina fi amwalina kinda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini seperti biasa kita bisa istiqomah untuk mengadakan acara. Biasa kita baca sejarah baginda Nabi, kemudian bersalawat kepada baginda Nabi. Hanya malam ini acara pembacaan sejarah atau maulid kita tunda, kita akhirkan karena bertepatan malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Yang malam nisfu Sya'ban ini disepakati para a'immah. Beliau-beliau para a'immah menganjurkan kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, menganjurkan kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan bermacam-macam amalan. Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban fakumu lailaha wa sumu naharoha," misalnya. Banyak ulama hadis mengatakan hadis ini adalah lemah, tidak bisa dipakai. Baik, seandainya kita ngikuti pendapat ulama-ulama hadis yang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah lemah, tidak bisa dipakai, apakah itu artinya menghidupkan malam nisfu Sya'ban tidak boleh? Apakah hadis hanya satu itu saja? Ini yang perlu kita fahamkan. Sebab kadang mentang-mentang ada satu hadis begitu langsung dianggap menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah sesat. Para ulama waktu mengatakan dianjurkan, disunahkan, Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan sunnah, dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mereka, beliau-beliau orang-orang yang sangat mengerti tentang hadis. Bisa jadi memang sandarannya bukan hadis ini, karena hadis ini dikatakan lemah, oke. Tapi bukan berarti tidak ada sandaran hadis yang lain. Maksud kami jangan tergopoh-gopoh mengatakan itu bid'ah. Oke lah, Anda tidak mau, oke. Anda tidak melakukan, gak ada masalah. Tapi mereka yang melakukan, tinggal kita lihat amalannya apa yang ada di dalamnya. Yang jelas semua amalan yang bisa dilakukan di luar nisfu Sya'ban bisa dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Ada hadis yang lain, banyak hadis. Dalam indahnya memahami perbedaan ulama, hadis yang dikatakan hadis lemah sengaja juga kami hadirkan, dan dengan jujur kami sampaikan banyak ulama mengatakan hadis ini adalah lemah. Oke, tapi kan bukan itu saja yang kita hadirkan, ada hadis yang lain, di antaranya hadis riwayat Ibnu Majah juga, Baihaqi, dan banyak. Ada di antaranya hadis yang berbunyi, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Kalau hadis yang ini, kebanyakan ahli hadis mengatakan hadis ini adalah sah, benar. Memang ada yang mendhaifkan.
Baik, anggap saja satu hadis ini saja. Anggap saja hadis yang lainnya tidak boleh dipakai, tapi hadis ini. Waktu baginda Nabi menyebutkan Allah la yattali'u, Allah melihat. Allah setiap saat melihat. Akan tapi di saat disebutkan dengan takbir khusus, ungkapan khusus, tentunya juga melihat dengan pandangan khusus. Apa pandangan khusus itu? Pandangan pengampunan tadi di malam nisfu Sya'ban. Artinya kalau malam ini nggak ada bedanya dengan malam yang lain, nggak akan ada ungkapan hadis semacam itu. Waktu Nabi mengungkapkan hadis tersebut, Allah melihat dengan pandangan khusus, ini menunjukkan bahwa malam ini ada kelebihannya dong. Ada keistimewaannya. Dari hadis semacam inilah difahami oleh para ulama. Lalu bagaimana agar kita mendapatkan keistimewaannya? Tidur, nongkrong, ya enggak dong. Kalau urusan dengan Allah ya beribadah. Anda mungkin boleh tidak berzikir, tapi sedekah deh berapa puluh juta bagi-bagi fakir miskin, sah. Yang penting malam ini adalah malam bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan agar kita masuk dalam golongan orang yang fayaghfiru. Kemudian Allah mengampuni li jami'i khalqi, semua makhluknya. Diampuni oleh Allah. Semua makhluknya akan diampuni kecuali dua golongan orang yang tidak diampuni. Yang pertama adalah musyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Maka dalam bacaan Yasin tadi kita membaca surat Yasin, minta kepada Allah, kita tawassul dengan surat Yasin, dengan amal soleh yaitu surat Yasin, agar dijaga iman kita dan kita dijauhkan dari kesyirikan. Supaya apa? Supaya kita di hari ini, malam ini mendapatkan pengampunan dari Allah, dan kita semuanya sangat memerlukan pengampunan dari Allah. Karena dosa terus kita lakukan, sesaat dengan mata kita, sesaat dengan telinga kita, sesaat dengan lisan kita, dan seterusnya. Al-musyahin, yang diampuni oleh Allah semuanya kecuali yang menyekutukan Allah, dan musyahin yang punya kebencian dan kedengkian kepada sesama. Maka tadi kalau tidak salah yang kedua kita baca surat Yasin, kita niatkan semoga Allah menghilangkan kebencian dan kedengkian serta dendam di hati kita. Karena malam ini perlu kita untuk minta kepada Allah, itu sangat perlu agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kita membaca tadi surat Yasin, diniatkan semoga, ini babnya kenapa kok milih surat Yasin? Sebetulnya boleh surat apa saja. Sebab itu namanya kalau dalam pembahasan ilmu syariat dalam Islam namanya tawassul dengan amal soleh. Kalau memang ada waktu baca Quran seutuhnya, khatam, baru minta ya Allah panjangkan umurku, bisa saja. Kenapa Yasin ya? Pertama Yasin sangat mudah, orang rata-rata hafal Yasin. Di samping memang ada di sana riwayat ada tentang keutamaan Yasin. Semua ayat keutamaannya luar biasa. Yang ketiga kita baca surat Yasin adalah dengan niat semoga Allah memberikan pada kita umur panjang, lapang rizki, agar mudah berdakwah. Itu yang kita hadirkan. Adapun memang di sana ada para ulama menjelentreh niat itu ada tiga. Pertama niat agar lapang rizki, yang kedua panjang umur, yang ketiga kuat iman. Terserah, bebas, gak ada masalah. Hanya dalam tuntunan itu sengaja kami hadirkan. Karena apa? Kita tidak ingin masuk golongan yang tidak diampuni, yaitu menyekutukan Allah dan membenci dan mendengki. Maka kita minta agar dijauhkan oleh Allah dari itu. Sehingga kita hadirkan dalam niat waktu kita baca surat Yasin. Tidak harus surat Yasin dibaca alam boleh, Baqarah boleh. 3 kali Baqarah kan lumayan, bisa 6 jam. Bagus. Harus paham makna itu. Kita bisa amalan apa saja yang bisa kita lakukan di luar bulan Sya'ban, boleh lakukan. Kemudian lihat tadi yang kita sampaikan, hadis dikatakan para ulama, anggap saja oke, hadis lemah. Yang katakan bangunlah malam harinya, menghidupkan malam harinya dan siang harinya puasa, anggap saja lemah, oke. Lalu apakah besok boleh puasa? Boleh, siapa yang melarang? Hadis yang lemah, berpuasa tidak bersandarkan hadis itu, bisa kok, banyak. Besok adalah tanggal 15, Nabi mengajarkan bahasanya kita dianjurkan untuk puasa hari putih. Ayyamul bid, puasalah di hari putih. Jadi niatkan, makanya besok yang ingin puasa, niat puasa Yaumul bid.
Hari putih. Dan itu sangat tepat karena begini, disebutkan bahasanya kalau ada hadis dhaif, kan para ulama mengatakan hadis dhaif kalau ingin diamalkan dengan catatan dhaifnya tidak parah-parah amat. Di antaranya apa? Di saat kita mengamalkannya jangan menisbatkan kalau itu dari Nabi. Itu. Tapi untuk mengamalkannya harus ada sandaran berarti. Ini kan ada sandarannya. Apa tadi? Melakukan puasa di esok hari atas dasar itu adalah hari-hari putih. Hari putih itu adalah 13, 14, lalu berapa? 15. Ini hanya sedikit kami jelentrehkan bahwasanya sandaran-sandaran amalan itu ada. Ibnu Hajar misalnya Al-Haytami, fakih kita, imam kita dalam urusan fikih, memang mengkritisi, tapi mengkritisi kan bagian daripada amalan. Misalnya mengkritisi tentang sholat yang berpuluh-puluh rakaat, tapi beliau tidak mengatakan menghidupkan malam Syaban nggak boleh, enggak. Mereka tetap mengatakan dianjurkan. Hanya beliau mengajari kita agar menghindarkan dari hal-hal yang misalnya sholat-sholat yang tidak datang dari Nabi SAW. Lalu ngapain lakukan sholat yang lainnya? Saya biasa sholat 500 rakaat, ya lakukan sholat. Niatnya kan bebas saja. Niat sholat, niat mutlak juga boleh kok. Kalau Ibnu Hajar mengatakan tidak ada sholat raghaib, biarpun disebutkan Ihya Ulumuddin, itu khilaf di antara para imam. Oke, kita bisa melakukan sholat tanpa niat itu semuanya, biar tidak dimarahi oleh Imam Ibnu Hajar, dan juga Imam Ghazali nggak marah ke kita, ibaratnya begitu. Lalu apa? Lakukan sholat sunnah mutlak, sholat sempurnakan witirnya menjadi 11 rakaat, sholat tasbih, masih banyak sholat bisa lakukan. Maksud kami apa? Kalau sudah ulama sebanyak itu mengatakan malam ini adalah malam yang dianjurkan untuk dihidupkan, nggak mungkin tidak ada sandarannya itu saja, wahai hamba Allah. Jangan gampang terpengaruh dengan orang yang mengatakan ini bid'ah, ini sesat dan sebagainya. Begitu gampangnya menyesatkan amalan-amalan. Jadi ayo kita mengamalkan dengan penuh keyakinan. Di samping itu memang kita juga tidak boleh marah-marah kepada orang yang tidak mengamalkannya, karena bukan sebuah kewajiban. Nah, kemudian ini berkenaan dengan masalah dalil-dalilnya, ya singkatnya semacam itu. Sebetulnya sudah kita hadirkan dalam satu catatan dalam kumpulan indahnya memahami perbedaan ulama. Anda yang tidak biasa menghidupkan malam nisfu Syaban, kami menulis itu bukan ingin menjadikan Anda untuk menghidupkan nisfu, enggak. Kami hanya ingin menjelaskan bahwasanya mereka pelaku-pelaku amalan ini adalah bukan pelaku bid'ah. Anda yang tidak melakukan, tidak kami katakan keluar dari iman, bahkan juga tidak kita katakan kesalah, enggak. Karena itu sudah amalan kebaikan saja tambahan. Jadi intinya amalan yang kita lakukan di malam nisfu Syaban adalah amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di luar nisfu Syaban boleh kita lakukan di dalam nisfu Syaban. Minimal hidupkan malam nisfu Syaban seperti halnya hari yang lain sebetulnya. Cuman di malam nisfu Syaban harus lebih serius kita. Minimal jangan sampai Anda sholat isya tidak berjamaah, dan jangan sampai sholat subuh tidak berjamaah. Pastikan bahasanya Anda menghidupkan malam ini adalah Anda tutup siang Anda dengan sholat isya berjamaah, Anda buka siang Anda dengan sholat subuh berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Minimal itu. Dan di antara keduanya sudah, jangan melakukan hal yang tidak Allah sukai. Daripada Anda nonton yang tidak-tidak, lebih baik tidur mulai isya sampai subuh. Kemudian setelah itu martabat yang kedua adalah Anda ambil bagian malam, sepertiga akhir malam untuk melakukan ibadah-ibadah. Seperti nanti akan dilakukan oleh para santri. Sebetulnya juga kegiatan setiap hari itu. Hanya di bulan Syaban kita tambah lagi. Karena anak-anak jam setengah tiga sudah pada bangun. Hanya kalau malam Syaban kita tingkatkan lagi. Selagi para ulama mengatakan dianjurkan, ya kita tingkatkan. Yuk kita bangun.
Yang belum biasa bangun, bangun. Tingkat yang paling tinggi adalah ya lebih banyak dari itu dong. Habis maghrib terus menghidupkan bainal isya'ain, maghrib dengan isya, kemudian sampai isya ditambah lagi sedikit, mungkin istirahat sesaat, bangun lagi sampai pagi nunggu isyraq. Lah itulah waktu. Itu hebat, tingkat paling utama. Minimal itulah kita tingkat yang kedua saja deh. Habis ini, habis sholat isya berjamaah, kita istirahat, nanti jam 1, jam 2 bangun, sampai pagi, sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh berjamaah, nunggu isyraq, habis isyraq istirahat. Allah. Sholat duha sekalian istirahat, waduh sempurna. Besok puasa, hari putih, puasa. Ibu-ibu yang solehah punya utang, bayar utang. Artinya jangan gampang dilarang dah ibadah-ibadah. Yang biasa sholat malam ini 100 rakaat, lakukan. Cuma niatnya saja dirubah dari niat yang semula adalah niat apa itu yang sering disebut oleh Imam Ghazali, dan ini Imam Nawawi mengatakan, Ibnu Hajar nggak mau. Sudahlah, kita menghindar saja tanpa harus merendahkan, mengolokkan mereka ulama-ulama besar. Selesai. Itu yang perlu kami hadirkan, singkat. Jadi insya Allah setelah ini sholat isya zikir secukupnya, baca Quran secukupnya, kemudian istirahat, bangun lebih awal, dan jangan lupa sholat subuh berjamaah, banyak doa, banyak istighfar, banyak baca la ilaha illallah biar kuat iman, sholat pada baginda Nabi SAW ya, Masya Allah. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga benar-benar malam ini adalah betul malam kita mendapatkan pengampunan dari Allah, dan tolong hadirkan renungan yang dalam. Jika kita punya permasalahan dengan siapapun, pastikan malam ini Anda sudah lapang dada kepada orang yang berbuat salah kepada Anda, yang memfitnah Anda, yang menggunjing Anda, menyakiti Anda. Pastikan qalb Anda, hati Anda sudah menjadi qalbun salim, yang selamat, nggak ada dendam. Pastikan malam ini jangan rugi. Jangan sampai menjadi orang yang rugi. Pastikan malam ini yang punya masalah, dendam, benci, dengki, hapus malam ini dengan panjatan-panjatan doa kebaikan kemuliaan untuk orang-orang tersebut. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintaikan Allah. Allah menguatkan iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Malam ini Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bersihkan kami semua dari hati kami dari kesyirikan ya Allah. Baik syirik khafi atau jali, syirik terang-terangan yang besar, syirik besar atau syirik kecil ya Allah. Bebaskan kami dari itu semua ya Allah. Jaga iman kami, kuatkan iman kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah di malam ini, jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon, jika ada hamba-Mu ya Allah yang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami, maka kami mohon ampuni dia ya Allah. Sungguh kami tidak ingin mendendam ya Allah. Kami tidak ingin menjadi musyahin yang malam ini tidak akan mendapatkan pengampunan dari-Mu ya Allah. Kami ingin lapang hati ya Allah. Kami maafkan semuanya itu ya Allah, dan ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk berjuang lebih lama, lebih luas, lebih banyak ya Allah. Kami rindu pangkat tinggi kelak di surga. Kami ingin punya pangkat tinggi dan tinggi dan tinggi hingga kelak ya Allah bisa bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka yang telah kembali kepada-Mu. Ampuni dan berikan kasih sayang-Mu ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah. Jika ada yang mendengar suara ini ya Allah, kakak adik yang bermusuhan gara-gara rebutan waris, maka kami mohon malam ini ya Allah, pertemukan hati mereka dalam cinta, jadikan mereka menjadi orang yang berdamai ya Allah malam mulia ini, dan ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang masih makan makanan yang haram, yang masih rizkinya haram, ganti dengan yang halal. Wahidat yang maha kuasa yang bisa merubah apapun dan siapapun ya Allah. Ya Allah, rubah keadaan kami dari yang baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi baik ya Allah. Sang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal, penuh berkah yang sakit, dan sembuhkan yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang kami ya Allah.
Anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Santri-santri kami, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami dengan mereka, ya Allah, kelak menjadi penghuni syurga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. نستعين الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Mohon maaf menunda selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.